A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi washabihi wa man tabi'a sunnatahu wa salaka tariqatal min. Suatu saat guru dan murid berdiskusi, yaitu Imam Syafi'i dan Imam Malik. Imam Syafi'i itu penulis kitab Imam Malik itu Al-Muwatta. Sebelum belajar menjadi muridnya, Imam Syafi'i ini sudah menghatamkan membaca kitab yang ditulis oleh gurunya Imam Malik. Suatu saat mereka berdiskusi tentang rezeki. Kata Imam Syafi'i, rezeki itu dijemput. Kata Imam Malik, tidak, rezeki itu diantar. Mereka berdiskusi tidak menemukan titik temu, maka kemudian Imam Syafi'i punya ide. Kalau begitu saya keluar rumah, saya akan menjemput rezeki. Dan begitu dia keluar rumah, ternyata ada orang yang sedang memanen anggur. Maka Imam Syafi'i membantu memanen anggur itu. Dan karena dia membantu, setelah selesai Imam Syafi'i diberi anggur. Dan setelah menerima anggur itu, Imam Syafi'i membatin dalam dirinya, akan aku buktikan kepada Imam Malik bahwa rezeki itu dijemput. Maka kemudian anggur itu dibawa pulang, kemudian dicuci, dan kemudian dihidangkan di hadapan Imam Malik. Dan kemudian Imam Syafi'i mengatakan, ini bukti bahwa rezeki itu dijemput. Dan Imam Malik mengatakan, tidak, ini bukti bahwa rezeki diantar, karena saya tidak perlu keluar, datang juga rezeki. Maka rezeki itu sebenarnya secara umum ada tiga. Yang pertama itu adalah rezeki yang dijamin, bahwa kita semuanya akan dijamin oleh Allah diberikan rezeki selama kita bergerak. Sebagaimana burung selama dia meninggalkan sangkarnya dalam keadaan lapar, maka pulang bisa dalam keadaan kenyang. Itu rezeki dijamin. Ada rezeki yang dijemput, bisa dengan berbisnis, bisa menjadi karyawan, bisa menjadi self-employed, bisa menjadi investor dan sebagainya. Dan ada rezeki yang ketiga, yaitu rezeki diantar. Malam hari ini dalam waktu yang terbatas, saya akan membahas bagaimana supaya rezeki itu banyak diantar datang ke dalam rumah kita. Tiba-tiba ada yang antar korma, tiba-tiba ada yang antar baju. Ini kebetulan baju yang saya pakai baru dikasih sama teman saya. Ya, tiba-tiba ada yang memberangkatkan umroh, tiba-tiba ada yang membelikan rumah dan sebagainya. Itu rezeki diantar. Bagaimana supaya rezeki itu diantar? Maka Allah memberikan penjelasan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama, rezeki itu diantar ke rumah kalau orang itu bertakwa. Ya, dijelaskan di dalam salah satu ayatnya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan diberikan jalan keluar. Punya masalah segera tuntas. Jadi kalau yang punya masalah nggak tuntas-tuntas, maka perlu introspeksi diri. Jangan-jangan kita kurang bertakwa. Dan kemudian dilanjutkan di ayat ini, ya, ayatnya mengatakan bahwa wayarjuku min haitsu la yahtasib, dan dia akan mendapat rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Pada tahun 2005 saya menunaikan ibadah haji dibimbing oleh Profesor Didin Hafidudin. Profesor Didin bertanya kepada saya, Mas Jamil, berapa penghasilan bulan ini? Saya sebutkan angkanya. Bulan depan penghasilannya berapa? Kurang lebih sama Ustadz. Itu akurat nggak perkiraannya? Akurat Ustadz. Berarti Mas Jamil kurang takwa. Kenapa? Karena orang yang bertakwa dapat rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Kalau rezekinya masih bisa diduga, berarti kurang takwa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dapat rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Sering dapat kiriman dari tetangga, dan kita juga sering mengirim ke tetangga supaya tetangga itu juga mendapat rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Yang kedua, takwa ini metafornya seperti apa, Pak? Contohnya kalau saya analogikan, saya sebagai karyawan, saya ditugaskan ke Jerman. Maka kemudian ketika saya tugas ke Jerman, menjalankan tugas perusahaan, pertanyaan saya, apakah biaya perjalanan saya ke Jerman ditanggung perusahaan? Ditanggung. Apakah selama hidup saya di Jerman ditanggung perusahaan? Ditanggung. Selama saya masih menjalankan tugas-tugas dari perusahaan itu, maka perjalanan saya, biaya hidup saya di Jerman ditanggung. Begitu juga kalau kita pasrah menjadi karyawannya Allah, employee of Allah, maka segala kebutuhan kita akan dijamin oleh Allah, dengan catatan
kita tetap menjalankan perintah Allah. Kalau di Jerman saya menjalankan tugas-tugas perusahaan lain, maka fasilitas yang diberikan perusahaan tempat saya bekerja akan dicabut. Begitu juga kalau kita bermaksiat kepada Allah, melanggar perintah-perintah Allah, maka boleh jadi fasilitas yang harusnya kita peroleh, yaitu rezeki dari arah yang tidak diduga-duga, itu akan dicabut oleh Allah. Maka mari kita mengikatkan diri kepada Allah, menjadi employee of Allah, menjadi karyawannya Allah, terikat dengan hukum-hukum Allah. Setiap mau berbuat kita bertanya, ini diizinkan Allah atau tidak? Ini boleh atau tidak? Allah ridho atau tidak? Selama Allah ridho kerjakan, kalau Allah tidak ridho tinggalkan. Maka pada saat itu kita menjadi employee-nya Allah, menjadi karyawannya Allah, dan insya Allah rezeki kita akan ditanggung oleh Allah, diantar oleh Allah. Yang kedua, rezeki diantar kalau kita berbuat baik. Ya, di dalam surat Al-Hajj 50 dijelaskan, walladzina amanu wa amilus solihati lahum magfiratun, ya, wa rizqun karim. Orang yang berbuat baik, orang yang beriman dan berbuat baik kepada sesamanya, maka dia akan mendapat ampunan dari Allah dan kemudian akan mendapat rizki yang mulia. Maka sebagai seorang muslim, mari kita berbuat baik karena Allah, bukan berbuat baik karena ingin mendapat balasan dari orang yang kita baiki. Sebagaimana juga Imam Malik pernah memberikan contoh. Jadi Imam Malik itu pernah dipanggil pemuda di kampungnya, wahai imam, datang ke rumah. Begitu sampai rumah, nggak jadi imam, pulang. Maka kemudian Imam Malik pulang lagi. Begitu mau sampai rumah dipanggil lagi, wahai imam, ke rumah saya. Akhirnya datang lagi. Begitu sampai rumahnya, nggak jadi imam, balik. Begitu sampai rumahnya, imam, datang ke rumah, datang. Begitu sampai rumah, nggak jadi, balik. Sampai 3 kali, dan Imam Malik tetap tersenyum. Maka pemuda itu kemudian berkata, wahai Imam Malik, saya panggil anda dan kemudian saya usir, dan anda tetap tersenyum. Mengapa anda tetap tersenyum? Apa jawaban Imam Malik? Saya melakukan ini bukan karenamu, saya melakukan ini karena diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Untuk apa? Untuk memuliakan tetangga, dan kamu adalah tetangga saya. Seandainya kau masih memanggilku lagi, mengusirku lagi, maka akan aku penuhi. Kenapa? Karena aku ingin memuliakan tetanggaku, karena aku ingin dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Maka kita melakukan perbuatan baik kepada tetangga bukan karena ingin dibalas baik oleh tetangga. Kita menolong orang lain bukan karena kita ingin ditolong orang itu. Kita melakukan itu karena Allah. Dan insya Allah kalau itu tulus karena Allah, maka itu sumber datang rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Dan yang terakhir, banyak sebenarnya, tapi malah hari ini saya ambil 3, yaitu kita bertaubat kepada Allah. Ya, taubat kepada Allah. Di dalam surat Nuh ayat 10-12 dikatakan, yang artinya kurang lebih, maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Di dalam tafsir surat ini, ya, silahkan nanti dibaca, diperdalam di tafsir Ibnu Katsir dan tafsir yang lain. Ternyata kalau kita bertaubat kepada Allah, maka Allah berjanji akan apa? Menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Jadi menurunkan rezeki, ya. Hujan itu salah satu rezeki yang datang kepada kita, dan Dia juga akan memperbanyak harta kita. Dia akan memperbanyak harta kita. Ini yang janji Allah. Yang janji bukan partai politik, yang janji bukan caleg, yang janji Allah. Kalau Allah yang janji, nggak mungkin ingkar janji. Dan Allah mengatakan, kalau kemudian kita mohon ampun kepada Tuhanmu, maka Dia akan menurunkan hujan dari langit, memperbanyak harta anak-anakmu, dan juga mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Berarti kalau yang bisnis mengadakan kebun-kebun, berarti bisnisnya cabangnya makin banyak, resellernya makin bertambah, dan kemudian mengalirkan sungai-sungai, berarti rezekinya akan datang silih berganti kepada kita tiada henti. Dan saya dapat ilmu dari guru saya, Syekh Ali Jabir. Dia mengatakan taubat yang terbaik, istighfar yang terbaik itu dilakukan sebelum subuh. Ya, karena pada waktu itu Allah, doa kita makbul, dan ketika kita berdoa akan diampuni, bukan hanya diampuni dosanya, maka akan didatangkan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Maka Bapak dan Ibu, saran saya, sebelum sahur atau ketika sahur itu bagian dari sepertiga malam, belum waktu subuh, maka banyak-banyaklah bertaubat. Taubat yang paling mudah membaca astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Selain kemudian kita diampuni dosanya, janji Allah apa? Rezeki kita akan ditambah, harta kita akan ditambah, dan kemudian kebun-kebun kita juga akan ditambah, dan kemudian di dalam kebun itu mengalir sungai-sungai yang akhirnya tiada henti.
Maka para jamaah sekalian, insya Allah kalau kita kemudian melakukan 3 hal ini akan dapat rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Kalau kata salah satu ulama, kita bisa merasakan surga sebelum surga. Surga itu baru membatin kita datang. Kita baru membatin pingin kurma, tiba-tiba ada yang terkurma. Kita membatin ingin baju, tiba-tiba ada yang terbaju. Kita membatin ingin sesuatu, tiba-tiba diantar oleh Allah. Itu namanya merasakan surga sebelum surga. Dan itu bisa terjadi kalau 3 hal ini kita lakukan. Yang pertama, bertakwa kepada Allah, mengikatkan diri kita kepada Allah. Yang kedua, berbuat baik. Berbuat baik itu tersenyum. Makanya saya suka heran kalau ada orang yang mengaku muslim mahal senyum, padahal senyum ini sedekah, padahal senyum ini adalah perbuatan baik. Maka seorang muslim itu default wajahnya, default itu apa? Kondisi asli wajahnya itu harusnya tersenyum, karena itu adalah kebaikan. Menata sendal itu kebaikan, membersihkan masjid itu kebaikan, menyingkirkan duri itu kebaikan, memberikan salam kepada tetangga itu kebaikan, mendoakan tetangga itu kebaikan, ya, memberikan salam ketemu orang di jalan itu kebaikan. Itu akan memperlancar rezeki kita. Dan yang terakhir, banyak-banyaklah bertaubat, banyak-banyaklah istighfar. Sambil berangkat kantor naik motor, maka kita banyak beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Insya Allah rezeki kita akan diantar oleh Allah. Ini yang janji bukan saya, yang janji oleh Allah. Maka yuk Ramadan ini kita tingkatkan indikator kesuksesan kita, atau indikator supaya rezeki datang kepada kita. Kita berkomitmen untuk meningkatkan takwa kita, untuk memperbanyak perbuatan baik karena Allah, dan banyak-banyak bertobat. Insya Allah rezeki akan datang kepada Bapak dan Ibu silih berganti tiada henti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.